Kediri merupakan wilayah yang berada di bagian barat Jawa Timur. Pada zaman dahulu, kawasan Kediri adalah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Sang Prabu berasal dari Pulau Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Prabu Airlangga adalah sosok yang religius. Saat usianya beranjak senja, ia ingin menjadi seorang pertapa. Tahta kerajaan Medang akan diserahkan kepada putri dari permaisurinya. Putri yang cantik jelita itu bernama Dia Sang Ramuwijaya. Dia Sang Ramuwijaya menolak keinginan ayahandanya. Ia tidak mempunyai keinginan memimpin kerajaan. Sebaliknya Dia Sang Ramuwijaya ingin menjadi seorang pertapa sama seperti sang ayah. Kemudian ia meminta restu ayahandanya menjadi pertapa di Gua Selomangleng, di kaki Gunung Kloto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Setelah mendengar keinginan putrinya, Prabu Airlangga berpikir bahwa ia harus menyerahkan tahta kerajaan kepada putra dari selirnya. Sang Prabu memiliki dua putra bernama Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Prabu merasa bingung untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada pergi ke Bali untuk meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali. Rencananya tahta kerajaan di Bali akan diberikan kepada salah satu puteranya. Namun, tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga ternyata sudah diberikan kepada adiknya. Prabu Airlangga tidak merasa marah, tapi Prabu meminta bantuan kepada Empu Barada untuk membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian untuk kedua puteranya. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi, teko dari tanah liat berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi berubah menjadi sungai. Sungai tersebut semakin besar dan alirannya deras. Masyarakat menyebutnya Sungai Berantas. Kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian dengan dibatasi Sungai Berantas. Prabu Airlangga menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai diserahkan kepada Raden Jayengrana. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai diserahkan kepada Raden Jayanagara. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Kadiri, sekarang dikenal dengan nama Kediri. Dengan demikian, Prabu Airlangga merasa tenang pergi dari kerajaan Medang untuk menjadi seorang pertapa. Prabu Airlangga menjadi pertapa di Pucangan. Ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Airlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Asal-usul nama Kediri. Nama Kediri berasal dari kata kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, Kedi berarti orang kebiri. Di dalam lakon wayang, Arjuna pernah menyamar menjadi guru tari di negara Wirata, bernama Kedi Urihanala. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selomangleng, Kedi berarti suci atau wadat. Di samping itu kata Kediri berasal dari kata diri yang berarti adek, angdiri, menghadiri atau menjadi raja, bahasa Jawa Jumenengan. Hari jadi Kabupaten dan Kota Kediri. Ing Saka 706 Cetra Nasa Danami Saklapa Kasawara, Anggiri Rake Panaraban, artinya, pada tahun Saka 706 atau 734 Masehi, bertahta Raja Pake Panaraban. Nama Kediri banyak tersedia dalam literatur kuno Jawa kuno seperti, buku Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama dan buku Calon. Demikian pula beberapa prasasti menyebutkan nama Kediri seperti, Prasasti Ceker, tahun 1109 berada di desa Ceker, sekarang desa Sukoanyar Kecamatan Mojo. Dalam prasasti ini disebutkan, karena rakyat Ceker membayar kepada raja, mereka menerima hadiah tersebut, tanah kesabaran. Dalam prasasti tertulis, Sri Emperor masuk Risi Minaninaring Dwi Kadiri, berarti raja telah kembali ke masa jabatannya, atau harapannya di bumi Kadiri. Prasasti Kamulan di desa Kamulan Kecamatan Trenggalek yang berangkat pada 1116 tepatnya menurut Damais pada tanggal 31 Agustus tahun 1194. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan namanya, Kediri, yang diserang oleh Raja Kerajaan Timur.
Akani Satru Sangke Kala Sangke Purnowo, maka sang raja meninggalkan istananya di Katang-Katang, ketika sampai pada sifat yang sama dari kerajaan Kaisar. Menurut Pasukarto Kartoatmojo menyebutkan bahwa, hari kelahiran Kediri, muncul dari 3 prasasti ABC pertama Harinjing, namun pendapatnya, nama Kadiri paling baik ditampilkan pada 3 prasasti tersebut. Alasan prasasti Harinjinga tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi, dianggap lebih tua dari prasasti B dan C, yaitu tanggal 19 September tahun 921 dan tanggal 7 Juni tahun 1015 yang dilihat dari 3 tanggal tersebut nama Kediri ditetapkan pada tanggal 25 Maret tahun 804 M. Ketika Bagawan Tabari menerima hibah dari Raja Rakelayang Dia Tulodong yang ditulis pada 3 prasasti Harinjing, nama Kediri kembali kecil lalu berkembang menjadi nama kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal sampai sekarang. Sementara itu daerah seperti wilayah Waruk Sambung dan Wilang, hanya dikenakan Imas Suwarna kepada Sri Maharaja setiap bulan, ke Sanga, Centra. Pembebasan atas pajak itu antara lain berupa, kering pada madui, iuran pemadam kebakaran, tapa haji haji, iuran yang berhubungan dengan air, tuhan-tuha dagang, kepala perdagangan, tuha hujaman, ketua kelompok masyarakat, manghuri, pujangga keraton, pakayungan pakalangkang, iuran lumbung padi, bets permata, dan pajak lainnya. Saat itu belum ada piagam untuknya. Kemudian sebagai pengingat akan jasanya maka dibuat prasasti sebagai tewacman, pengingat. Prasasti itu diberi nama Harinjing B, yang pada tahun tanggal 19 September tahun 921 M. Dan itu disebut, tahun bahagia dari masa lalu 843, bulan Asuji, hari ke-15 cahaya, Cupit Umen, Umanis Manis, Budawara, Rabode, Naksatra, Bintang, Utara Badrawada, Dewi Ahni Budana, Yogaura. Menurut penelitian para ahli Institut Gender, MM Sukarton Kartotmojo, Kediri lahir pada bulan Maret tahun 804 Masehi. Sekitar tahun itu, Kediri mulai disebut sebagai tempat atau nama negara. Tidak ada sumber resmi seperti prasasti atau dokumen tertulis lainnya yang bisa disebutkan, padahal sebenarnya Kediri benar-benar merupakan pusat pemerintahan maupun tempat-tempatnya. Dari prasasti ditemukan, tidak ada pemisahan wilayah administratif seperti sekarang ini. Selanjutnya ditetapkan surat keputusan Bupati kepada Daerah Tingkat 2 Kediri tanggal 22 Januari tahun 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang Hari Jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi, tanggal-tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri.